Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marindo Octaviana, NIM 20104111149, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jember. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas Sistem Informasi dan Manajemen, materi 1. Pertanyaan nomor 1. Pengertian bisnis menurut salah satu ahli dan menurut kalian. Menurut Hua T.J. tahun 1990, bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis sebagai suatu sistem memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut saya, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Dalam artian, bisnis yaitu sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan laba. Pertanyaan nomor 2, berikan contoh bisnis di sekitar rumahmu. Bisnis yang ada di sekitar rumah saya yaitu bisnis konveksi. Pertanyaan nomor 3, identifikasilah bisnisnya termasuk profit oriented atau non-profit oriented. Berikan alasan. Bisnisnya termasuk profit oriented karena bisnis yang didirikan semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan untuk kesejahteraan pemilik dan karyawannya, serta untuk mengembangkan usaha lebih lanjut. Pertanyaan nomor 4, coba terangkan sejarah perkembangan bisnis. Pada masa dulu, kegiatan bisnis ini dilakukan pada tingkat keluarga secara tertutup. Keluarga-keluarga pada saat itu menanam tanaman guna memenuhi kebutuhan bahan makanan dan membuat pakaian sendiri. Usaha mereka terbatas hanya pada bidang yang sangat kecil. Pada saat itu belum terpikirkan oleh mereka untuk membuat usaha yang bersifat komersial dengan meminjam modal untuk produksi berskala besar. Kemudian muncul revolusi industri yang membawa perubahan secara drastis dan sangat penting. Akhirnya, ekonomi bertumbuh dengan pesat dan memberi peluang berkembangnya pabrik-pabrik, perdagangan besar, perdagangan eceran, dan perusahaan jasa. Pertanyaan nomor 5. Dari bisnis yang kalian buat contoh itu, identifikasilah termasuk bisnis jenis apa? Konveksi termasuk jenis bisnis industri kecil skala rumah tangga, yang merupakan tempat pembuatan pakaian. Bisa disebut juga konveksi merupakan usaha single line, karena hanya menjual satu jenis barang atau jasa saja. Pertanyaan nomor 6. Dari segi tantangan, kira-kira tantangan apa yang pasti dihadapi oleh pembisnis tersebut? Tantangan dalam usaha konveksi yang sering terjadi adalah bahan pembuatan pakaian. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tidak semua bahan pakaian bisa didapat dari dalam negeri, terutama untuk bahan yang berkualitas, melainkan harus mengimpornya dari luar negeri. Ketidakstabilan harga bahan-bahan impor inilah yang terkadang menjadi kendala para pengusaha konveksi dalam pembuatan produk, mengingat permintaan konsumen yang juga tidak menentu. Selain bahan, mesin produksi juga menjadi tantangan yang berpengaruh besar dalam usaha jahit konveksi. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitrianingrum, NIM 20104111162 dari kelas E, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membacakan hasil dari tugas materi 2. Sebelumnya saya akan membacakan soal materi 2. Yang pertama, apa pengertian produksi menurut salah satu ahli dan menurut kalian? Yang kedua, dari contoh bisnis di atas, jelaskan proses produksinya. 3. Termasuk jenis produksi yang menciptakan nilai guna atau menambah nilai guna, berikan penjelasannya. Yang keempat, terdapat 4 manfaat yang timbul dari produksi. Kira-kira termasuk yang mana? Berikan penjelasannya. 5. Termasuk jenis produksi apa? Agraris, industri, ekstraktif, atau yang lain? Berikan penjelasannya. 6. Cara menghadapi tantangan bisnisnya bagaimana?
pakai intensifikasi, ekstensifikasi, atau yang lainnya? Coba jelaskan. Kemudian saya akan membacakan hasil dari tugas tersebut. Yang pertama, pengertian produksi menurut ahli dan menurut pribadi. Menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, produksi adalah semua pekerjaan yang dapat menimbulkan guna, memperbesar guna yang ada, dan membagikan guna itu di antara orang banyak. Sedangkan menurut saya sendiri, produksi adalah proses penciptaan suatu barang maupun jasa agar memiliki nilai guna untuk kebutuhan manusia. Sesuai yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Marinda, produksi yang dipilih adalah produksi konveksi. Berikut ini merupakan proses produksi konveksi. Yang pertama yaitu pemilihan bahan. Pemilihan bahan ini menyesuaikan dengan permintaan customer berdasarkan kebutuhan atau anggaran yang mereka miliki. Yang kedua yaitu pembuatan desain. Biasanya pembuatan desain tergantung permintaan customer. Namun, jika bukan sesuai dengan permintaan customer, produsen akan membuat model baju atau konveksi mengikuti selera pasar yang sedang tren saat ini, agar laku dan banyak yang tertarik untuk membeli produk konveksi. Yang ketiga yaitu memilih ukuran. Biasanya setiap produsen memiliki patokan tersendiri untuk ukuran konveksi. Ukuran konveksi tersedia dari S, M, L, XL, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu membuat pola. Pola disesuaikan dengan desain yang dibuat dan ukuran yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu pemotongan. Kain dipotong sesuai desain dan pola yang telah dibuat. Yang keenam yaitu penyablonan atau bordir. Hal ini bisa dilakukan maupun tidak, tergantung permintaan customer atau tren saat ini. Jika kain yang dipilih sudah bermotif, biasanya sablon dan bordir ini tidak digunakan. Namun jika kain yang digunakan masih tidak ada motif atau polos, penyablonan atau bordir ini dilakukan sesuai permintaan. Langkah selanjutnya yaitu penjahitan. Setelah kain-kain dipotong sesuai polanya, kemudian kain-kain tersebut disatukan menggunakan mesin jahit agar terbentuk menjadi sebuah baju atau produk yang lainnya. Biasanya proses penjahitan ini tidak hanya menggunakan satu mesin saja, biasanya ada banyak, salah satunya yaitu mesin obras. Langkah selanjutnya yaitu finishing dan packing. Finishing terdiri dari kegiatan yang menyortir pakaian yang layak atau tidak. Biasanya pada kegiatan finishing ini, para pekerja membersihkan benang-benang atau kain-kain sisa yang masih menempel pada baju. Kemudian baju yang siap didistribusikan disetrika dahulu, kemudian di-packing dengan rapih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Proses produksi konveksi ini merupakan produksi yang menciptakan nilai guna. Mengapa disebut demikian? Karena proses ini menciptakan sebuah produk baru. Proses produksi ini mengubah dari bentuk lembaran kain yang masih belum bisa dipakai menjadi sebuah baju atau yang lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian pertanyaan nomor 4 yaitu manfaat yang timbul dari produksi. Ada 5 yaitu manfaat dasar atau primary utility, manfaat bentuk atau form utility, manfaat waktu atau time utility, manfaat tempat place utility, dan manfaat milik atau owner utility. Sedangkan produksi konveksi ini termasuk
ke dalam manfaat, bentuk, atau form utility. Mengapa demikian? Karena produksi ini mengubah dari lembaran kain yang masih belum bisa digunakan menjadi sebuah produk seperti baju, celana, jaket, dan lain-lainnya yang langsung bisa dipakai dan menjadi kebutuhan manusia. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Dari sekian banyak jenis produksi konveksi ini termasuk ke dalam jenis produksi industri. Mengapa demikian? Karena dilihat dari pengertiannya, keduanya ini sangat cocok. Berikut ini merupakan pengertian dari produksi industri. Produksi industri merupakan aktivitas produksi yang bertujuan mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang kemudian akan dijual kepada masyarakat. Pengertian ini sangat sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh produksi konveksi. Yang terakhir yaitu nomor 6. Permasalahan yang sering dihadapi oleh produksi konveksi ini yaitu terbatasnya model-model atau bentuk-bentuk produk konveksi dan kurang banyaknya variasi pilihan jenis kain. Karena produsen lain biasanya juga membuat produk yang sama sehingga saingan produksi konveksi ini sangat banyak. Jadi, mengatasi masalah ini dengan cara diversifikasi. Diversifikasi merupakan sebuah usaha yang dimiliki untuk melakukan peningkatan dari produksi dengan cara melakukan penambahan jenis kain maupun macam-macam bentuk dari hasil produksi sehingga kain kita dan macam-macam bentuk hasil produksinya bervariasi dan bisa bersaing dengan produsen yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.